Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan coba membahas tentang materi uji kompermen atau uji perbandingan rata-rata. Ya. Apa yang dimaksud dengan uji kompermen? Ya. Oke, kompermen adalah nilai uji perbandingan rata-rata sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung t-student dan menampilkan probabilitas dua arah atau two-tailed selisih dua rata-rata. Nah, pada umumnya untuk membandingkan rata-rata sampel independen ini atau yang berpasangan ini, biasanya kita menggunakan atau membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel maupun kita menggunakan nilai probabilitas ya, dua arah dengan nilai signifikansi seperti itu ya. Oke. Adapun yang akan kita bahas di dalam uji kompermen ini meliputi ada 4 poin, yaitu yang pertama uji rata-rata satu sampel atau one sample t-test, yang kedua uji rata-rata dua sampel independen atau independent sample t-test, yang ketiga uji rata-rata dua sampel dependent atau pair sample t-test, dan yang terakhirlah uji ANOVA atau analysis of variance. Nah, untuk video tutorial kali ini kita hanya membahas tentang dua uji saja ya. Nanti untuk bagian keduanya merupakan lanjutan dari uji rata-rata satu sampel dan uji rata-rata dua sampel independen. Jadi untuk nanti video yang berikutnya bagian keduanya adalah lanjutannya, yaitu membahas tentang uji rata-rata dua sampel dependen dan uji ANOVA. Oke. Kali ini kita akan coba membahas tentang uji rata-rata satu sampel atau dikenal dengan one sample t-test. Tujuannya ini adalah digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang telah diketahui hasilnya atau nilainya. Jadi maksudnya diketahui nilai rata-ratanya ini adalah kita ingin mengetahui ya dari sampel rata-ratanya. Nah, lalu dibandingkan dengan rata-rata populasi yang telah diketahui nilai ininya ya, hasilnya. Misalkan gini. Misalkan dalam satu kota, misalkan katakanlah ada misalkan rata-rata ibu hamil itu misalnya hemoglobinnya itu misalnya 11 sudah diketahui itunya ya. Jumlah nilai rata-rata standar untuk populasinya 11 itunya hemoglobinnya. Nah, kita di sini ingin mengetahui nanti misalnya katakanlah dari jumlah populasi itu diambil sampel misalnya ada sekian orang ya. Nah, itu nanti rata-ratanya berapa? Kalau tadi sudah diketahui 11. Nah, kalau misalnya begitu diuji rata-rata sampelnya berapa? Nah, kita nanti bisa diketahui itunya ya, selisihnya berapa. Oke, seperti itu. Oke. Ada berapa hal yang harus diketahui sebelum Anda melakukan uji one sample t-test. Hal-hal yang paling utama bahwa uji one sample t-test itu syaratnya adalah pertama harus data berdistribusi normal. Itu aja intinya ya. Jadi jika tidak normal maka uji one sample t-test tidak dapat dilakukan. Seperti itu. Jadi nanti sebelum kita mempraktekkan uji one sample t-test, kita akan coba dulu uji normalitas dulu ya. Oke. Hipotesis one sample t-test adalah H0 sama dengan, artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata standar populasi. H1 artinya ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata standar populasi. Oke. Adapun dasar pengambilan keputusannya, Anda silakan di sini bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, Anda bisa membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, atau kita bisa yang kedua berdasarkan nilai probabilitas atau nilai signifikansi, itu TILE ya, yaitu
Itu jadi silakan salah satu boleh atau dua-duanya boleh karena intinya sama ya. Oke. Kalau kita menggunakan berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel, ini jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima, artinya H0 itu diterima yang ini. Berarti kalau H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan. Dan H1 ditolak, yang ininya ditolak. Namun, jika nilai T hitung lebih besar dibanding dengan nilai T tabel, maka H0 ditolak, yang di atas tolak, H1 diterima. Kalau diterima berarti ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata standar populasi. Nah, kalau Anda menggunakan dengan cara kedua, itu biasanya diuji berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi atau nilai sig two-tail lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, ini maksudnya diterima. Kalau diterima berarti tidak ada perbedaan dan H1 ditolak. Nah, jika nilai signifikan two-tail lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak, H1-nya terima. Artinya kalau lebih kecil maka ada perbedaan. Kalau lebih besar berarti tidak ada perbedaan. Seperti itu, ya. Oke. Untuk lebih memahami kita uji one sample t-test sebagai ilustrasi di sini saya ada satu buah kasus ya, yaitu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Misalnya di sini bahwa kadar HB wanita hamil yaitu 11 G per DL. Nah, di sini kita ingin mengetahui ini kadar HB ya. Dari ini ada jumlah sampelnya ada 25 ya, ada 25. Nah, kemudian kita sudah diketahui di sini kadar HB untuk wanita hamil itu adalah 11, sudah ditetapkan, sudah diketahui ya gitu. Nah, di sini kita akan mencoba ingin mengetahui perbedaan kadar gula darah wanita hamil misalnya di salah satu kota tertentu dengan kadar gula darah berdasarkan standar tersebut. Nah, untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan ini, maka kita melakukan penelitian sebanyak 25 sampel ibu hamil di kota tertentu dengan nilai tingkat misalnya signifikan 0,05 diambil secara acak dan diperoleh hasil sebagai berikut seperti ini ya. Oke, ini kita bikin dulu ini variabelnya di sini ya. Ada satu variabel ini kadar HB, kadar hemoglobin. Silakan Anda ketik saja dulu, misalkan membuat ininya variabelnya atau mendefinisikan variabelnya, kemudian tipenya numerik, ya itunya labelnya 8. Kita beri labelnya kadar HB dan seterusnya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah Anda didefinisikan, silakan mungkin kalau yang ada di buku halaman 88 ya. Oke. Kemudian setelah Anda mendefinisikan variabel tersebut, silakan diinput sebanyak 25 data seperti ini ya. Data-datanya ini. Jadi cuma satu variabel saja di sini. Oke, sampai 25 seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba sebelum saya menguji one sample t-test, kita akan tes dulu nih apakah data ini berdistribusi normal dulu atau tidak ya. Nah, jadi karena syarat utama tadi adalah bahwa sebelum kita melakukan uji one sample t-test, data yang kita gunakan ini apakah datanya berdistribusi normal atau tidak ya. Nah, caranya gini ya. Nah, ini kan sebetulnya sudah diajarkan pada tutorial sebelumnya ya, di Explore itu ya. Caranya silakan Anda untuk melakukan uji normalitas dengan cara klik menu Analyze, ya, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Saya ulangi, untuk uji normalitas, caranya klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih dan klik Explore. Ya, oke. Ya. Ini ya, sebentar. Ya, saya ulangi dulu. Analyze, deskripsi statistik, kemudian explore ya. Oke, ini saya berikan dulu.
Nah, yang diuji karena cuma satu, silakan dalam keadaan standar ini kadar HB-nya sebelah kiri. Silakan ini tempatkan saja kadar HB ininya ke sebelah kanan pada dependent list karena cuma satu variabel. Kemudian silakan Anda klik tombol statistik. Dalam hal ini deskripsinya sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Ya, dengan tingkat ke errornya misalnya 5% itu seperti itu. Untuk yang estimatornya outliernya dengan persentasenya abaikan saja, tidak perlu di ini. Sudah aktif ini. Kemudian silakan berikutnya klik tombol float. Anda tidak perlu dipilih yang lainnya, cukup ini aja diaktifkan ininya. Dalam keadaan standar, normality plot with testnya ini tidak aktif, silakan Anda aktifkan saja langsung. Klik di sini ya, di checklist saja ini. Karena ini dalam keadaan standar ini tidak aktif. Silakan diaktifkan saja, kemudian continue. Untuk tombol-tombol yang ini abaikan, yang lain juga abaikan. Silakan diklik tombol OK aja. Nah, syarat kalau kita ingin melakukan uji normalitas itu adalah bahwa nilai signifikan itu harus lebih besar daripada 0,05 baru datanya berdistribusi normal. Jadi syarat utama data berdistribusi normal itu harus nilai signifikannya harus lebih besar daripada 0,05. Baru datanya normal. Kalau tidak berarti tidak normal. Oke, kita lihat hasilnya di sini ya. Oke. Yang dilihatnya di mana di sini? Yang test of normality. Apakah Anda mau menggunakan yang tes uji Kolmogorov, Smirnov, atau yang Shapirovic? Nah, kita lihat dua-duanya ya. Oke, ya ini yang perhatikan di sini nih. Oke. Di sini menghasilkan nilai signifikansinya adalah 0,364. Tadi dasar pengambilan keputusan bahwa data itu berdistribusi normal adalah harus lebih besar, nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05. Ini berarti lebih besar. Sudah, berarti ini kita menggunakan yang pertama, Shapirovic, sudah dianggap normal. Oke. Kalau bagaimana kalau menggunakan Kolmogorov? Ini hasilnya signya 0,200. Juga sama. 0,200 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti baik Kolmogorov maupun Shapiro kedua-duanya dianggap berdistribusi normal. Berarti kalau normal, maka untuk pengujian one sample t-test dapat dilakukan seperti itu ya. Jadi kalau tidak normal bagaimana? Nah, itu mungkin kemarin-kemarin sudah dibahas ya. Pertama, kalau misalnya ada data yang outlier dihapus, di drop. Yang kedua, jumlah sampelnya diperbanyak lagi. Yang ketiga, diubah, ditransform ya. Dilihat dari bentuk ininya tabel grafiknya grafiknya seperti itu ya. Oke, sudah ya. Jadi ini uji normalitasnya ya. Oke. Sekarang kita akan ini ya, ini boleh simpan boleh tidak ya untuk uji normalitasnya ya. Berarti ini banyak sekali nih kalau uji normal itu sampai bentuk grafik-grafik sampai sini ya. Itunya. Oke, yang perlu diperhatikanlah cuma ini aja satu tadi ya. Normalitinya saja udah, tidak perlu yang lain-lainnya abaikan saja ya. Oke, jadi hanya ini aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini. Angka-angka ini aja udah. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membahas materi yang ini ya. Sebagaimana diketahui bahwa kita di sini akan menguji one sample t-testnya. Oke. Karena sudah datanya berisi normal, baru kita lakukan uji yang berikutnya yaitu analyze. Pilih compare mean di sininya, kemudian pilih one sample t-test. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana cara langkah-langkah untuk melakukan uji one sample t-test ya. Caranya saya ulangi. Klik menu analyze, pilih compare mean di sininya, kemudian one sample t-test. Oke, saya ini. Oke, dalam keadaan standar ini kadar HB-nya sebelah kiri posisinya ya. Oke, jadi silakan saja nanti sebentar ya. Ini dalam keadaan standar ini juga tidak ada ya. Sebentar. Dalam keadaan standar ini kadar HB-nya itu di sebelah kiri, silakan aja karena yang akan dites cuma satu variabel, silakan diklik tombol tanda panah saja, satu itu. Yang kedua, di sini ada test value. Nah, test value di sini Anda isikan dengan angka 11. Dari mana angka 11 tadi? Dari mana angka 11 ini? Angka 11 ini diperoleh dari tadi bahwa sudah diketahui standar rata-rata
atau nilai rata-rata standar populasinya 11. Nah, kita akan diuji dibandingkan dengan rata-rata sampel gitu maksudnya ya. Apakah ada perbedaan atau tidak gitu kan? Karena kita di sini tujuannya untuk mengetahui ya, ada ini enggak untuk membandingkan antara rata-rata jumlah sampel dengan yang di populasi ya, seperti itu. Oke. Untuk optionnya di sini dalam hal ini tidak perlu diisikan, abaikan saja dengan nilai tingkat kepercayaannya 95% ya, itunya confident-nya, yang berarti yang tingkat error-nya 5% sisanya ya. Continue aja udah. Ini oke langsung. Oke, akan menghasilkan seperti ini tampilannya ya. Oke. Di sini ada di dalam one sample t-test terdapat dua tabel outputnya, yaitu yang pertama one sample statistik dan yang kedua one sample test. Oke. Saya akan coba menginterpretasikan yang pertama dulu ya, yang one sample t-test statistik dulu. Perlu diketahui bahwa tadi jumlah sampelnya adalah ada 25 ya. Nah, ini rata-rata yang diperoleh setelah dilakukan uji one sample t-test itu menghasilkan rata-rata sampelnya itu 12,20. Oke. Sudah diketahui nih, kalau tadi kan 11, perhatikan nih. Kalau yang tadi 11, ya itu rata-ratanya sudah diketahui. Oke. Kemudian standar deviasinya ini bakunya diperoleh 1,99. Kemudian standar error mean-nya, rata-rata errornya standarnya adalah 0,396. Oke. Itu yang berkaitan dengan interpretasi one sample statistik. Oke, yang perlu diperhatikan ada ini nih, ya. One sample ininya tesnya. Oke. Di sini diperoleh nilai T student, nilai T hitungnya adalah sebesar 3,032. Nah, nilai T hitung ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai T tabel. T tabelnya diperoleh dari mana? Dilihat dari ini internet saja langsung ya. Coba lihat nanti di searching di internet, ditulis di situ nanti di searchnya adalah T tabel saja. Nanti dengan dengan nilai signifikansinya 0,05 berapa nanti menghasilkan nilai T tabelnya ya. Kemudian dengan nilai DF atau DK, derajat kebebasan, atau kalau bahasa Inggrisnya di sini DF, degree of freedom-nya adalah menghasilkan 24. Dari mana 24 ini? 24 itu artinya diperoleh dari DF, itu rumusnya adalah degree of freedom, karena di sini satu variabel ya, berarti DF sama dengan N kurangi 1. Itu rumusnya ya. Karena satu itu dari mana? Satu variabel. Kalau dua variabel berarti DF sama dengan N-nya jumlah ini ya, sampelnya 25 dikurangi 1 kalau jumlahnya satu variabel. Tapi kalau dua variabel berarti 25 kurangi 2. Seperti itu ya. Oke. Itu karena di sini 25 dikurangi 1 berarti diperoleh DF atau DK-nya 24 ya. Dan diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,06 ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini selisih rata-ratanya nih. Selisih rata-ratanya diperoleh dari 1,200 ya. Kemudian lowernya yang tingkat yang paling rendah 0,38, kemudian yang paling tinggi 2,02. Oke, sekarang saya akan coba interpretasi yang berkaitan dengan hasil yang ini ya. Oke. Kita lihat dulu ininya ya, hipotesisnya. Hipotesisnya seperti apa? Kita lihat ya. Oke, yang tadi. Nah, ini. Oke. Ya. Sebentar saya supaya kelihatan semuanya ya. Oke, dah. Ya, sebagaimana telah diketahui bahwa sebelumnya sudah dibahas bahwa di situ ada hipotesis one sample t-test, ada H0, H1, sedangkan dasar pengambilan keputusannya jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 H0-nya terima, ini diterima.
Berarti kalau diterima berarti tidak ada perbedaan dan H1-nya tolak. Kalau misalnya jika nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya terima. Oke, sekarang yang jadi permasalahan adalah kita akan coba menghitung nilai ini dulu ya. Menghitung nilai T tabelnya dari mana ini. Oke, kalau T hitung sudah diketahui nih, sorry. Nilai T hitung sudah diketahui, nilainya adalah menghasilkan 3,032. Berarti ini, sebentar saya tulis aja langsung di sini supaya ini menghasilkan 3,032. Tuh, ya. Oke. Berarti sekarang bandingkan dengan nilai T tabel. Oke. Untuk mengetahui nilai T tabel, kita searching ke internet, ya. Searching ke internet sehingga akan diperoleh seperti ini nanti, ya. Nah, ini seperti ini. Perhatikan. Di sini DF tadi 24 atau DK 24. DF sama dengan DK ya. DF itu singkatan Degree of Freedom, sedangkan DK bahasa Indonesia derajat kebebasan. Nah, dari mana 24 itu? 24 itu sebagaimana saya katakan bahwa DF itu rumusnya adalah N dikurangi 1. N itu artinya jumlah sampel. 25 dikurangi 1. Karena ini satu variabel berarti 24. Nah, coba cari sini di DK 24. 24, ini 1. Udah, berarti baris 24. Sekarang, dengan nilai signifikansinya 0,05. Berarti 0,05 dengan tutile di sini. Ya, 2 ini 0,05 akan menghasilkan nilai T tabelnya menjadi 2,064. Berarti bandingkan sekarang ini 3,03 itu bandingkan dengan 2,064. Apakah lebih besar atau lebih kecil gitu maksudnya ya. 2,064. Oke. Bandingkan dengan 2,064. Nah, silakan di sini. Oke, ke atas lagi ya, menghasilkan 2,064. Nah, berarti di sini 2,064. 2,064. Oke, perhatikan. Ini 3, berarti T hitung lebih kecil atau lebih besar? Ini ternyata, ini T hitungnya, ini besar, ini kecil kan? Nah, berarti maka H0-nya diterima. Berarti kalau diterima berarti ini tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita ini lagi, saya ini kan copy ya ke bawah ini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian ininya. Ini nilai T tabelnya segini. Dah, perhatikan. Berarti ini kan lebih besar. Sorry, ini. Nah. Nilai T hitung 3,032. Lebih besar daripada nilai T tabel 2,0. Berarti kesimpulannya berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti ini tidak ditolak. H1 terima. Berarti kalau H1 terima berarti ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata standar populasi. Jelas, ini ada perbedaan. Di sini 12,20. Ya. Nah, sedangkan tadi sudah diketahui nilai standarnya dari populasi itu 11. Berarti 12,20 menghasilkan mean difference-nya 1,200. Jadi mean difference ini selisih ya, selisih rata-rata dari rata-rata ini sampel yang telah diuji dengan menggunakan one sample t-test dengan 11 yang tadi. 11 itu adalah yang sudah diketahui rata-rata populasinya, berarti menghasilkan rata-rata selisih rata-rata 1,200 seperti itu ya. Oke. Kemudian yang sebelah kanannya yang ada istilah ada yang lower, kemudian ada yang yang upper ya gitu. Itu Anda bisa lihat di situ ya bahwa perbedaan sebesar 1,200 ini ya mempunyai range interval
paling kecilnya itu 0,38, sedangkan yang paling batas atasnya lah upper 2,02. Seperti itu maksudnya ya. Oke, jadi ini batas intervalnya yang paling rendah adalah ini ya, 0,38 batas bawahnya, sedangkan batas atasnya adalah 2,02. Itu kalau kita menguji berdasarkan cara pertama, membandingkan nilai T itu dengan nilai T tabel. Atau bisa juga dengan menggunakan nilai probabilitas. Ketentuannya jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, H2 ditolak. Kalau misalnya jika nilai ininya lebih kecil daripada 0,5 maka H0 ditolak, H1 diterima. Oke, perhatikan di sini. Hasilnya ini 0,06. Nah, 0,06 berarti katakanlah ini. Kalau ini jelas nggak mungkin kan? Lebih besar berarti kan salah, berarti H0 diterima. Nah, coba perhatikan di sini berarti ini. Oke. Ini hasilnya menghasilkan 0,006. Oke. Perhatikan ininya. 0-nya ya 6 ya. Nah, itu. 0,0. Perhatikan ini 0 ya, di sini 0, berarti 0,05 jelas di sini lebih kecil daripada 0,05. Berarti kesimpulannya maka H0 ditolak, H1 diterima, berarti ada perbedaan. Baik menggunakan berdasarkan cara pertama, membandingkan nilai T itu dengan T tabel, maupun dengan cara membandingkan atau menggunakan nilai probabilitas, sama ininya H1 diterima. H1 diterima. Ya, itu. Karena ini kalau tadi nilai T hitungnya lebih besar dibanding dengan nilai T tabel. Kalau yang ini nilai nilai signifikansi totalnya lebih kecil daripada 0,05. Berarti kesimpulannya bahwa untuk uji one sample test yang ini berarti terdapat perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata standar populasi, di mana terdapat selisih sebesar 1,200. Dari mana ini 1,200 itu? Selisih antara nilai rata-rata sampel ya yang diuji 12,20 dibandingkan dengan nilai rata-rata standar populasi seperti itu ya, yang 11 tadi. Oke, barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda, yang terutama yang berkaitan hasil daripada ini praktek one sample t-test. Berarti ini silakan aja disimpan aja ya outputnya. Oke, di save. Ini nama filenya lah output praktek 5 saja ya, ini. Oke, disimpan, ditimpa aja ini saya ya kebetulan. Oke. Ya. Oke, kalau sudah disimpan nama filenya output praktek 5, ini di close aja udah ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas materi selanjutnya adalah uji rata-rata 2 sampel independen atau independent sample t-test. Saya ulangi, uji rata-rata 2 sampel independen ya. Sampel atau independent sample t-test. Ini biasanya digunakan untuk uji t-sampel yang tidak berhubungan atau yang bebas, kan independen bebas ya. Oke. Tujuannya buat apa? Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata min yang bermakna antara dua kelompok bebas. Maksudnya dua kelompok bebas di sini misalnya contoh lah, kalau misalnya kasus itu misalnya kelompok yang kita uji misalnya ada di dalam kelas itu kan ada misalnya di SMA itu kan ada kelas IPA, ada kelas IPS, bahasa dan sebagainya. Nah, di sini cuma dua kelompok saja, misalnya kelas IPA dan IPS. Nah, nanti kita ingin mengetahui nilai salah satu nilai mata pelajaran ya, kita ingin diuji apakah terdapat perbedaan enggak rata-rata antara dua kelompok tersebut, di mana
dua kelompok yang tidak berpasangan tersebut dengan sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Seperti itu ya. Oke. Independent test ini biasanya adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval maupun yang rasio. Ya. Jadi dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, ya seperti itu. Oke. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Anda, terutama yang berkaitan dengan uji rata-rata dua sampel. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji independen. Syarat pertama adalah tetap harus datanya berdistribusi normal. Itu syarat pertama, ya. Bahwa data harus berdistribusi normal. Bagaimana kalau tidak normal? Maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk non parametrik, ya. Itu sudah saya bahas. Kemudian yang syarat kedua adalah kedua sampel tidak saling berpasangan. Ya, kedua sampel tidak saling berpasangan. Ya. Jika sampelnya berpasangan, maka tidak bisa dilakukan uji rata-rata dua sampel independen, tetapi dilakukan dengan uji hipotesis uji pair sample one test, t-test. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 responden. Nah, jika lebih dari 30, maka sebaiknya digunakan saja uji Z. Ya. Kemudian syarat berikutnya, data yang dipakai harus berupa data kuantitatif berskala interval atau rasio. Kemudian yang terakhir, kedua sampel data penelitian adalah harus mempunyai kesamaan varian atau homogen. Jadi harus homogen, itunya syaratnya ya. Oke. Nah, saya akan coba dulu nih, di sini ada ilustrasinya ya. Oke. Oke, tapi sebelum ilustrasi, saya mungkin di sini ada hipotesis dulu ya. Bahwa intinya hipotesis maupun dasar pengambilan keputusan hampir sama dengan uji yang sebelumnya, yaitu uji one sample t-test. Untuk yang independent sample t-test ini ya hampir sama. Ya, hipotesisnya H0, tidak ada perbedaan. Ya, ini katakanlah di sini ilustrasinya ada, katakanlah misalnya contoh gini ya. Oke. Di sini ada dua variabel ya sebagai ilustrasi. Nanti Anda buat saja, ini praktek 5A. Ada dua buah variabel, yaitu kelas ini IPA dengan kelas IPS. Kalau satu IPA, kelas 2 IPS. Kemudian nilai di sini adalah nilai matematik ya. Nanti yang kita tes adalah nilai matematik ya, matematika dengan struktur atau misalnya nama variabelnya seperti ini ya. Kemudian nanti oleh Anda diisi datanya sebanyak 44 sampel, di mana untuk kelompok IPA ada 22 sampel dengan kodenya 1 ya. Dengan kodenya 1 ini, sedangkan yang kode 2 itu adalah kelompok IPS ya. Seperti ini. Jadi jumlahnya ada 44 sampel. Ya, oke. Nah, jadi sebagai ilustrasi saya ulangi adalah misalnya seorang guru matematika di sini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata matematika kelas IPA maupun dengan kelas IPS. Di mana di sini terdapat dua kelompok yang subjeknya berbeda ya. IPA IPS. Untuk menguji kebenaran dugaan ini, maka dilakukan sebuah penelitian sebanyak 22 siswa kelas IPA dan 22 kelas IPS. Berarti jumlah totalnya ada 44 responden. Yang mana dari 44 itu masing-masing mempunyai kondisi yang sama, yaitu umurnya hampir rata-rata sama, kemudian angkatan sekolahnya juga sama, maupun dengan tingkat kecerdasannya juga dan lain sebagainya, dengan tingkat kepercayaan adalah 95%, tingkat errornya 0,05 ya. Oke. Jadi silakan sekarang Anda diisi dulu, diketik dulu data-datanya ini yang praktek 5A ya. Jadi bikin dua variabel, kelas dan nilai, kemudian silakan diinput saja ya data-datanya seperti ini
ya. Ada 22, ini yang kelas IPA-nya ya, sampai sini ya, sampai 22 baris ya. Oke. Kemudian baris berikutnya dari 23 sampai 44, ini kelompok IPS-nya ya. Oke, dengan nilai masing-masing berbeda-beda ya, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Oke, sebelum saya akan menguji ini ya, uji rata-rata dengan 2 sampel independen, saya akan coba dulu uji normalitas dulu ya. Apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Karena tadi sebagaimana dikatakan bahwa syarat untuk melakukan uji rata-rata itu harus datanya berdistribusi normal. Oke. Caranya silakan Anda lakukan, klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian Explore. Ya, oke. Nah, kita di sini yang diuji cuma satu aja, ya, tidak perlu yang kelasnya tidak perlu diuji karena yang kita uji adalah nilainya ya. Oke, jadi pilih saja nilai matematikanya, kemudian klik tombol tanda panah sehingga muncul ke sebelah kanan. Kemudian klik tombol statistik, yang ini tidak perlu diuji ya. Oke, hanya nilai saja satu variabel, nilai matematik. Klik tombol statistik, ini sudah aktif, tidak perlu diaktifkan kembali. Ya, abaikan yang lainnya. Oke. Kemudian plot, aktifkan saja yang ininya nih. Normality plot with testnya. Yang penting ini ya. Oke, continue. Silakan yang lainnya abaikan. Oke saja langsung. Perhatikan yang perlu diperhatikanlah yang tes normalitinya saja. Nah, yang ini nggak usah ya, ini. Nah, yang ini yang pentingnya ya. Oke, perhatikan. Tadi sebagaimana dikatakan bahwa data berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya yang diperoleh lebih besar daripada 0,05. Ini berapa? Sapiro menghasilkan 0,82, berarti lebih besar daripada 0,05, berarti normal. Ini menghasilkan 0,84, normal juga. Berarti baik uji Kolmogorov maupun Shapiro, kedua-duanya dapat dikatakan berdistribusi normal. Berarti syarat utama untuk melakukan tes uji rata-rata 2 sampel independen dapat dilakukan ya, gitu. Oke. Ya. Karena ini sudah dipenuhi uji normalitasnya ya, silakan kita sekarang uji langsung menggunakan yang analyze, pilih compare mean, kemudian pilih independent sample ini ya, sampel t-test. Saya ulangi, silakan klik menu analyze, pilih compare mean, kemudian pilih sekarang materinya adalah independent sample t-test. Oke. Nah, sekarang pada tes variabelnya silakan yang akan kita tes adalah variabel nilai. Jadi letakkan nilai ini di ke kotak yang sebelah kanan dengan cara klik tombol tanda panah. Sedangkan kelasnya letakkan di grouping variabel di sini. Ya, saya ulangi. Letakkan nilai matematikanya pada kotak tes variabel, kemudian yang kelasnya letakkan pada grouping variabel di sini. Ya, sehingga akan muncul di sini kelas tanda tanya. Nah, maksudnya kelasnya kan di sini ada 2 kelompok tadi, kelas 1, kelas 2. Kelas 1 itu IPA, kelas 2 IPS. Nah, sekarang silakan didefinisikan grupnya. Klik tombol define, kemudian grup satunya ketik aja, jadi nggak usah IPA, ketik aja 1 ya. Kemudian yang 2-nya kelas IPS-nya cukup 2 saja, seperti itu ya. Oke, karena ada 2 kelompok di situ ya. Continue. Sudah, optionnya sebetulnya tidak perlu diaktifkan kembali karena ini sudah aktif. Silakan continue saja, Anda abaikan pilihan-pilihan yang lainnya ya, silakan ditekan OK saja. Oke. Perhatikan, nah ini hasilnya seperti ini ya. Ada 2 buah tabel yang harus Anda inikan ya, jelaskan. Oke. Yang pertama, tabel pertama adalah grup statistik. Oke, mungkin ini sudah pada paham ya. Oke, jadi kelas IPA itu jumlah sampelnya 22, sedangkan kelas IPS ada ininya sama juga ya, 22 sampel. Rata-ratanya ini kelas IPA untuk nilai matematika 85,5
64,5455, sedangkan yang IPS 68,3182. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya rata-ratanya lebih tinggi kelas IPA atau kelompok IPA dibanding dengan kelas IPS ya. Standar deviasinya bisa lihat di sini ya, sedangkan nilai standar errornya bisa dilihat di sebelah kanan ya, menghasilkan angka-angka seperti ini. Oke. Ya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Akan mencoba sekarang kita lanjutkan ke perbedaan ininya ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, maka kita harus perlu menafsirkan ini ya, independent sample t-testnya ya. Oke. Yang perlu Anda amati di sini, coba perhatikan sebelum kita melakukan uji tes, t-test, terlebih dulu kita uji kesamaan variannya, homogenitasnya, karena tadi syaratnya lah harus homogen ya. Oke. Dengan f-test atau Levens di sini, Levens test for equality of variannya ya, gitu. Artinya jika varian sama ya, maka uji T menggunakan equal ini. Maka jika variannya sama, maka gunakan uji T, yaitu menggunakan equal varian assumption ya, diasumsikan varian sama. Nah, dan jika variannya berbeda, maka yang digunakannya yang bawah, equal varian not assumed ya, itu. Berarti diasumsikan variabelnya berbeda. Variannya berbeda ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke uji ininya dulu ya. Ini syaratnya ke sini dulu nih. Saya kecilkan dulu ininya. Oke. Ya. Ini ya. Syarat tadi hipotesisnya adalah untuk yang independent sample t-test sebetulnya bisa hampir mirip, hampir sama dengan one sample t-test. Kalau H0 artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelompok IPA dengan kelompok IPS. Kalau H1 ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelompok IPA dengan kelompok IPS. Dasar pengambilan keputusannya adalah berdasarkan, jadi di sini boleh Anda menggunakan cara pertama, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, atau bisa berdasarkan nilai signifikansi ya, gitu. Jadi kalau ini T hitung, jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0-nya diterima. Itu artinya tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H1-nya diterima. H1 diterima berarti ini ada perbedaan rata-rata ya. Oke. Nah, kalau misalnya berdasarkan nilai probabilitas, maka dilihat dulu hasilnya berapa. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar berarti H0-nya terima, H1 ditolak. Nah, kemudian kalau misalnya lebih besar, lebih kecil, maka H0-nya tolak, H1-nya terima. Nah, ini dasar ininya ya, kunci utama kalau Anda pengambilan keputusan yang menggunakan uji ini independent sample t-test. Oke, perhatikan di sini ya, hati-hati. Ya. Oke. Berdasarkan output tabel independent sample t-test yang Anda lihat di sini ya, itu khususnya pada kolom equal varian asam di sini ya, asumsinya. Oke. Nah. Oke. Diperoleh nilai T hitungnya sini, nilai T hitungnya 11,214. Sekali lagi, ini diperoleh nilai T hitungnya 11,214. Ya, oke. Kemudian nilai DF. DF itu di sini degree of freedom atau DK. DK ini dari mana 42? 42 itu artinya kan ini jumlahnya tadi itu 22 tambah 22, 44. 44 dikurangi 2. Oke, hasilnya menjadi 42. 2 itu dari mana? 42 itu dari mana? Saya ulangi. DF itu rumusnya adalah karena ini dua variabel,
ya, ada tadi kelas, gitu ya. Oke, ada 2 ini. Maka berarti ininya dikurangi 2. df sama dengan n kurangi 2. Nah, n-nya itu 44, gitu kan. Saya ulangi, rumus df itu adalah n dikurangi df sama dengan n dikurangi 2. 2-nya ada 2 variabel ya, gitu ya. Berarti 44 dikurangi 2 menghasilkan nilainya df-nya 42. Nah, sekarang oleh Anda cari. Jadi mohon maaf kalau di buku itu salah ya, bukan kasusnya 20, mungkin halaman ini ya 94 ada kesalahan, saya nulisnya 20 dikurangi 2 18. Nah, itu sebetulnya bukan 20 ya, tetapi 44. 44 dikurangi 2 menghasilkan bukan 18 melainkan 42 ya. Jadi mohon maaf ada kesalahan itunya. Jadi saya ulangi. Jadi ininya ya harusnya adalah ini ya. Jadi harusnya adalah ya. Jadi df itu rumusnya gini. df rumusnya itu adalah ini sama dengan n dikurangi 2 gitu kan. Nah, jadi sini df itu menghasilkan nanti itu n-nya 44 dikurangi 2 berarti menghasilkan df-nya 42. 42 kita lihat di sini. Ya, kalau di buku mungkin itu salah ya, bukan 18 ya. Oke. Lihat sekarang dengan probabilitasnya 0,05. Oke. Berarti kita lihat sekarang ini. Ininya ya, sorry. Oke. Nah, kita lihat sekarang dengan ininya nilai probabilitasnya 0,05 yang ini ya, yang two tile. 0,05. Lihat di tabel ini yang tadi sudah saya tampilkan ya di sini nanti. Nah, ini. Cari di sini 42. DF-nya atau DK 42. 42 berarti di sini tidak ada 42. 40 sampai 60 berarti ini 40. 40 berarti cari ke sini. Nah, ke sini. 40. Berarti ini antara 40 sampai 40, 60 ya. Oke, kemudian DF-nya ini, ini tingkat probabilitasnya 0,05 ya, karena ini two tile 2 ini. Lihat, perhatikan two tile signifikannya ini 2 sisi ya. Berarti tarik sini. Berarti menghasilkan nilai T tabelnya 2,021 ya, itunya. 2, ya. Menghasilkan nilai diperoleh nilai T tabel sebesar tadi itu berapa? 2,021 Oke, sekarang bandingkan dengan nilai ini. Nah, ini diperoleh berapa ininya? Ya, 11,214. Berarti jelas ini lebih besar. Ya, berarti kalau lebih besar, perhatikan ini ya. Oke. Bandingkan ke sini tadi. Ini ya. T hitungnya berapa di sini? T hitungnya diperoleh 11,214. Sedangkan T tabelnya diperoleh tadi berapa hasilnya ini di sini ya. Oke, ini 2,201 T tabelnya ini. Ini ya. Tuh. Apakah diterima atau tolak? Gitu aja ya. Ini ke sini. Oke. Tuh. Ya. Ini juga sama ke sini ya. Kita lihat dulu sini. Oke. Ini
T hitungnya ini, T tabelnya ini. Coba perhatikan. T hitung 11,214. Lebih besar daripada, 2,102. Sorry, ini bukan ini, sorry ya. Maaf. 2,021. Itu ya. Nah, itu seperti itu. 2,021. Ini ya tadi kan 2,021 ya. Oke. Berarti 11 itu jelas di sini lebih besar. Nih. Berarti lebih besar daripada nilai T tabel. Jadi kesimpulannya adalah dasar pengambilan keputusan berarti karena nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0-nya tolak. H0 tolak berarti H1 terima, berarti ada perbedaan. Jadi kesimpulannya ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelompok IPA dengan IPS. Jelas. Kenapa? Tadi kan sudah dikatakan ini sudah ada perbedaan. Dari sini aja kelihatan ini. Ya. 85 rata-ratanya dengan 68. Nah, jadi kita bisa lihat difference-nya, perbedaannya ini selisihnya besar sekali, 17,227. Seperti itu. Ya. Dari sini itu. Selisihnya nih, selisih 85 kurangi 8 itu nilai selisihnya 17,227. Jadi kesimpulannya di sini adalah jelas ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelompok IPA dengan kelompok IPS. Itu kalau kita diuji berdasarkan ini ya, membandingkan nilai T itu dengan nilai T tabel. Sekarang kalau misalnya kita dengan uji probabilitas bagaimana? Nah, di sini berapa nilai itunya, nilai signifikansinya? 0,000. Ini ya. Jelas kalau 0,000 itu berarti kan ininya. Nah, ke sini kan? 0,000. Itu. Nolnya berapa digit tuh? Perhatikan. Ini hasilnya ini. Ya, ini nolnya 4 berarti kan? 0,000 ujungnya desimalnya 3. Oke, berarti ini perhatikan 0,000 berarti ini 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05 berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Berarti kesimpulannya sama, mau yang cara pertama maupun cara kedua sama. Jadi yang diterima itu H1. H1 berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelompok IPA dengan kelompok IPS. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa ini ya mean difference ini adalah selisih antara nilai IPS ini, IPA dengan IPS. Yang ini nih. Ya, 85 di 0,5455 dikurangi 68 akan menghasilkan nilai selisihnya seperti ini ya. Oke, jadi 17,27 dengan tingkat errornya ininya perbedaannya 1,5 sekian ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi perbedaan ini ya, angka berapa 17,227 itu di mana ini nilai untuk batas bawahnya adalah 14,127 ya. Di sini mungkin ada ini ya. Oke, kemudian nilai yang paling ininya paling batas atasnya adalah 20, ini ya 20,327 seperti ini. Oke. Itu barangkali berarti kesimpulan akhirnya adalah untuk uji independent sample test itu terdapat perbedaan ya antara nilai matematika ya baik untuk kelompok IPA maupun kelompok IPS ya. Silakan tolong Anda di save saja, nama filenya ini output praktek 5A ya. Seperti itu. Oke, boleh silakan di close saja. Oke. Barangkali untuk materi bagian pertama yang berkaitan dengan compare mean ini atau uji perbandingan rata-rata saya akhiri sampai di sini. Untuk yang nanti sesi keduanya kita bahas nanti uji rata-rata 2 sampel dependent
dan uji ANOVA ya. Itu nanti untuk video berikutnya. Oke, akhir kata mungkin saya mohon maaf bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.